Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, mari kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 1. Adapun KD yang kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 dan IPA KD 3.2. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya, menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, dan menyebutkan cara memelihara organ pernapasan. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap, mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Anak-anak, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Berikut bacaan yang menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, O3, sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3.
Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan, sehingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Dilansir dari sumber http://bobokidnesia.com, diunduh 26 Desember 2015. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Kata tanya apa? Untuk contoh kata tanya apa? Apa penyebab kabut asap? Jawabannya penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Apakah masih memerlukan contoh yang lain? Dapatkah kalian membuatnya? Misalnya, apa zat-zat yang berbahaya dalam asap kebakaran? Jawabannya, zat ozon O3, sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida. Untuk kata tanya siapa? Siapa yang terancam jiwanya akibat kabut asap?
Jawabannya, orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita. Untuk kata tanya di mana? Contoh pertanyaannya, di mana terjadi indeks pencemaran udara tinggi? Jawabannya, di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Untuk kata tanya bagaimana? Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Jawabannya, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, memakai masker jika harus pergi, dan minum air putih lebih banyak. Untuk kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa asap kebakaran hutan tidak sehat? Jawabannya, karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Nah anak-anak, dapatkah kalian melengkapi tabel yang ada pada halaman 94 dan 95 dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya? Silahkan kalian lengkapi tabel tersebut. Anak-anak, dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, silakan kalian diskusikan, boleh dengan orang tua maupun teman, tentang beberapa cara memelihara organ pernapasan. Kemudian, kalian renungkan mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan. Selanjutnya, kalian dapat menyebutkan kebiasaan dalam keluarga kalian untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa perbanyak referensi membaca buku dari buku yang kalian miliki. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.